rekening kosong, apa itu rekening kosong, kemudian apa yang dimaksud dengan gagal cek rekening, itu yang biasa terjadi. Iya. Jadi terjadi cek rekening itu karena rekening aktif namun kartunya tidak aktif. Kemudian ini informasi dari Pusdatin langsung bahwa rekening aktif namun kartu tidak aktif, kemudian rekening aktif namun kartu belum diterbitkan. Itu biasa gagal cek rekening. Kemudian rekening pasif. Iya. Rekening pasif artinya tidak pernah salur di dalam rekening itu. Kemudian rekening tidak ditemukan, rekening nama beda, itu biasa terkendala. Kemudian solusi yang biasa kami lakukan itu adalah KPM-nya bersama pendamping itu nanti konsulnya ke Himbara langsung, bank yang dimana tempat penyaluran, untuk melakukan konfirmasi data ulang atau menunggu pelaporan dari Himbara ke direktorat yang dimaksud. Artinya dalam hal ini apakah, karena ada beberapa penyaluran itu ada dari Linjamsos sendiri, data itu dari Linjamsos, ada Dayasos, ada Resos. Jadi biasanya itu KPM bersama pendamping itu melakukan konfirmasi langsung ke Bank Himbara yang ditunjuk oleh direktorat. Kemudian nanti hasil itu Bank Himbara biasanya melakukan konfirmasi ke direktorat terkait yang dimana biasanya itu di Linjamsos yang menaungi masalah PKH, seperti itu Pak. Iya. Nah terus kemudian Pak, untuk PKH yang tidak aktif itu sebenarnya permasalahannya seperti apa Pak? Kalau PKH tidak aktif, itu kita lihat dulu SK penetapannya dia itu terakhir kapan. Apakah dia tahun 2021, karena memang pernah kementerian melakukan penonaktifan secara besar-besaran dalam rangka update data Dukcapil. Karena sejarahnya data DTKS ini kan awalnya dari pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh statistik. Nah, jadi nanti di tahun 2019 baru diserahkan ke kementerian dengan menggunakan sistem yaitu 6NG untuk melakukan updating data, sehingga banyak masyarakat yang tiba-tiba berhenti bantuannya itu karena data kependudukannya tidak valid. Data kependudukannya tidak ditemukan di dalam data Dukcapil karena pada saat mereka pendataan itu masih menggunakan KTP yang manual itu. Sehingga ada beberapa tahun belakangan ini kan sudah menggunakan KTP elektronik. Jadi KTP manualnya itu sudah tidak terdaftar lagi, menggunakan keluar data baru yang menggunakan KTP elektronik, sehingga tidak terbaca lagi di sistem. Jadi solusinya tinggal didaftar ulang Pak. Seperti itu. Kebanyakan sih terkendala yang didapatkan itu masalah data kependudukan. Jadi memang pemerintah dalam hal ini mengedukasi masyarakat sebenarnya supaya peduli dengan data kependudukannya. Karena semua sistem sudah by sistem, semua menggunakan NIK. Jadi kalau NIK tidak valid, ya sudah, itulah kendala satu-satunya, sehingga kementerian biasanya bukan menghapus, tapi menonaktifkan sementara supaya bersangkutan itu paham dan sadar akan kendala masalah kependudukan itu bisa diperbaiki. Karena biasanya juga ada keluarga, begitu ada keluarga baru yang harusnya didaftarkan ulang data kependudukannya melalui KK baru, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga kalau PKH itu kan bantuan komponen, artinya kalau ada keluarga baru tambah, apakah dia jadi ada anak sekolahnya, itu harus memang supaya bantuannya juga berimbas, apalagi dia ibu hamil, itu ada nilainya Pak. Seperti itu. PKH tadi Pak, warga kami itu kebanyakan di desa menyalahkan pemerintah desa lantaran PKH-nya itu tidak aktif atau tidak cair Pak. Ini sebenarnya otoritas desa itu, pemerintah desa sampai di mana dia punya wewenang untuk bantuan ini Pak? Jadi gini,
pemerintah desa dalam hal ini kepala desa ataupun operator yang kami percayakan, benar operator itu di bawah koordinasi Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial, tetapi yang punya kewenangan langsung kan pemerintah desa. Apalagi dalam hal ini pengusulan itu atau verifikasi kelayakan itu harus melalui musyawarah desa. Jadi bicara kewenangan desa sesuai dengan peraturan menteri bahwa perencanaan itu kan berdasarkan dari bawah, usulan itu berdasarkan dari bawah. Kita di sini Dinas Sosial tidak tahu itu gimana keadaan desa masing-masing. Jadi itu perannya pemerintah desa dalam hal ini membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang miskin, rentan, yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi kalau ada masyarakat yang tiba-tiba nonaktif, dicek dulu Pak. Jadi bukan desa yang menonaktifkan, tapi program ini adalah program dari kementerian langsung yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, bukan dipercayakan tapi ditugaskan. Kemudian kami dari Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintah setempat, karena pemerintah setempat yang lebih paham dengan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya terdapat kendala tiba-tiba nonaktif, ya jalannya ya harus koordinasi Pak. Dikoordinasikan ke apakah pendamping atau langsung ke Dinas Sosial supaya kita bisa cek apa kendalanya. Biasanya juga Pak bukan nonaktif, bukan tidak terima. Biasanya kalau sudah muncul sending instruction, artinya sudah ada perintah bayar, cuma belum masuk saja di rekeningnya. Ya, seperti itu Pak. Iya.